Pertama-tama membelah kakao dan mengambil biji kakao yang tidak terkena hama dan penyakit, dicampur dengan pasir agar lendir kakao terpisah dari bijinya. Setelah itu dicuci, selanjutnya dioles menggunakan Nordox, tutup menggunakan karung goni dan disiram setiap hari. Setelah biji kakao berkecambah, maka biji kakao siap ditancap di polybag dan disiram setiap hari. Hitungan jumlah tanaman kakao dan pembersihan piringan kakao dengan berdiameter 30 cm dari batang yang dibersihkan meliputi gulma dan daun-daun. Hama dan penyakit pada tanaman kakao, mengambil 10% dari setiap blok untuk dijadikan sampel. Hama dan penyakit yang ditemukan meliputi PSD, kanker batang, PBK, helopeltis, dan lain-lain. Pembuatan pestisida nabati dari buah maja. Cara membuat: belah buah maja menjadi 2, dan ambil daging buahnya, masukkan ke dalam ember. Kemudian masukkan juga air ke dalam ember dan diaduk agar bercampur merata. Setelah tercampur, tutup ember dengan rapat. Jika tidak ada tutupnya, bisa menggunakan plastik diikat erat. Diamkan selama 12 jam untuk fermentasi, kemudian siap digunakan. Pengaplikasian pestisida nabati dari buah maja. Saring bahan tersebut di atas dengan kain kasar agar tinggal airnya saja. Untuk satu tangkis air kapasitas 14 liter, cukup memakai 1 hingga 2 gelas bekas air minum. Jangan lupa tambahkan sabun colek. Pestisida alami dari buah maja bisa mengendalikan hama jenis kutu-kutuan maupun jenis Aedes dan ulat. Aplikasi atau penyemprotan pada tanaman dapat dilakukan pada tanaman yang sudah terserang hama maupun yang belum terserang untuk pencegahan. Pembagian bibit non kakao di Kecamatan Tutar untuk program agroforestry, yaitu bibit pala.
pengelolaan drainase yang berfungsi untuk menangani air ketika hujan turun. Menangani air dalam artian air tidak akan tertampung di sekitar pohon kakao. Pemetaan lahan kakao diharapkan dapat menekan alih fungsi lahan yang tidak semestinya. Selain itu, pemetaan juga memberikan informasi terkait luas lahan pertanian yang dimiliki. Pengamatan tanaman yang sakit beserta tindakannya berguna untuk menjaga tanaman agar tetap produktif dan sehat. Salah satu cara penanganan tanaman di PT untuk Indonesia Hijau pada tanaman kakao yang hampir mati dilihat dari gejalanya tanaman tersebut terserang kanker batang. Penanganannya yaitu pengolesan pada batang yang terjangkit dan menutup ranting yang kering dengan menggunakan plastik besar. Selanjutnya adalah pemupukan tanah pada tanaman kakao. Bermanfaat untuk memperbaiki kondisi tanah, meningkatkan kesuburan tanah, memberikan nutrisi untuk tanaman, dan memperbaiki kualitas serta kuantitas tanah. Selain itu, proses pemupukan sangat berperan dalam memastikan keberhasilan produksi tanaman kakao. Dalam pemangkasan bentuk biasanya dapat dilakukan pada tanaman yang belum berbuah atau berumur sekitar 6 bulan. Yang kedua yaitu pemangkasan ringan. Pemangkasan ringan dapat dilakukan pada tanaman yang sudah berbuah, yang berumur sekitar 3 tahun ke atas. Memanen kakao memerlukan alat yang tajam yang memungkinkan petani memotong buah dari pangkalnya. Selanjutnya, memasukkan buah kakao ke dalam ember atau karung untuk memudahkan proses pengangkutan dan pengumpulan buah yang sudah dipetik atau dipanen dikumpulkan di dekat lubang rorak agar memudahkan pembuangan kulit kakao. Selanjutnya, pengupasan buah kakao dilakukan dengan cara ditumbuk atau dipecahkan menggunakan alat tumpul agar tidak melukai biji kakao. A few moments later. Menjemur biji kakao hingga kering biasanya membutuhkan waktu selama 3-4 hari tergantung dari intensitas cahaya matahari. Setelah dijemur atau dapat dikatakan kering, biji kakao tersebut ditimbang. Fermentasi biji kakao dapat memakan waktu 5-6 hari. Ketika dikeringkan, biji disortir, selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin roasting. Setelah itu dimasukkan ke mesin grinding dan filter, kemudian dimasukkan ke mesin roaching selama 9 jam. Roaching yang kedua selama 3 kali 24 jam. Ketika sudah halus, siap dikemas dan dipasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hadi Rauf Pariwasi selaku pembimbing PKL Universitas Sulawesi Barat periode pertama. Kesan dan pesannya atau kesan yang awal itu teman-teman PKL sangat baik, ramah, terus rajin. Kegiatan di sini ada banyak dan fleksibel. Pemupukan, pemangkasan, terus pembersihan lahan, dan banyak lagi. Teman-teman sangat patuh dalam berkegiatan. Pesannya untuk PKL berikutnya, banyak-banyak belajar tentang budidaya kakao dan orangnya juga diperbanyak karena kemarin sedikit.